Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Alamsyah, NPM 1911021037 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Pengaruh Portofolio Investment, Direct Investment, dan Posisi Pinjaman Luar Negeri terhadap neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pasca krisis finansial global 2008 tahun 2009 dan kasus tahun 2009 Q1 sampai 2020 Q4. Langsung ke pembahasannya saja. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 itu sangat terkait dengan erat dengan globalisasi, dengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk. Nah, seperti yang waktu itu pada tahun 1985 tentang kredit perumahan Amerika itu yang membuat krisis ekonomi moneter. Nah, ini kita kutip di sini bahwa krisis keuangan global 2008 merupakan dampak yang dipicu oleh track di subprime mortgage di Amerika. Ini merupakan kasus kredit rumah warga Amerika yang gagal membayar kredit pada tahun 1925, mendorong penurunan perekonomian di beberapa negara maju dan merambat melalui jalur keuangan serta perdagangan. Nah, lalu yang kedua itu latar belakang yang saya ambil ini adalah di tahun 2020 perekonomian menghadapi krisis luar biasa yang belum pernah dialami sebelumnya. Pandemi COVID-19 itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020 termasuk Indonesia. Pada akhirnya penurunan perdagangan internasional dapat mempengaruhi pendapatan nasional semakin tertekan yang memicu pada pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Lalu karena kasus tersebut, lalu di sini kita memiliki pertanyaan, yaitu apakah portofolio investasi, terus investasi langsung itu, dan posisi pinjaman luar negeri ini memiliki pengaruh terhadap neraca perdagangan internasional di Indonesia pasca krisis finansial 2008, karena kita tahu sendiri bahwa 2008 itu adalah krisis global besar-besaran, dan jika hal itu terjadi kan itu kan berpengaruh sama pendapatan nasional. Nah, ini kita akan menganalisis apakah ada pengaruh portofolio di setelah krisis itu, segala investasi terhadap neraca perdagangan barang. Kenapa kita mengambil neraca perdagangan barang? Karena akan dijawab setelah ini. Alasannya itu, menurut teori pertumbuhan Harold Domar, pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat dengan adanya tambahan investasi modal. Nah, makanya kita dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi di masa krisis itu dengan adanya portofolio investment itu, karena itu tadi meningkat dengan investasi. Itu dijadikan bahan masalah kita. Lalu arus perdagangan barang internasional secara langsung maupun mempunyai hubungan dengan arus modal. Jadi investasi ini berhubungan dengan perdagangan internasional. Jadi itulah kita gunakan Y dan X-nya. Nah, adapun portofolio investment itu apa sih? Portofolio investment itu merupakan arus modal internasional dalam bentuk investasi aset finansial seperti saham, obligasi, dan bentuk lainnya. Portofolio itu memiliki motif dasar, yaitu mencari tingkat hasil tinggi. Ya, di mana-mana investor itu pasti akan mencari return kembali yang tinggi, keuntungan yang besar-besaran dengan resiko yang kecil. Dalam model Hacker-Ohlin, penduduk suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan dari negara lain bila memberikan tingkat kembalian return yang tinggi, yaitu motif yang utamanya. Lalu motif yang lainnya itu ialah untuk diversifikasi risiko. Lalu yang kedua itu direct investment. Direct investment itu sendiri adalah atau disebut dengan penanaman modal asing (FDI). Itu adalah investasi yang dananya berasal dari masyarakat luar negeri. Ini adalah investasi langsung. Dua hal yang mempengaruhi FDI ini. Yang pertama itu lingkungan kerangka kebijakan. Jadi kebijakan suatu negara itu pasti akan mempengaruhi investasi langsung ini, karena investornya langsung yang terjun ke lapangan. Lalu ada faktor yang kedua itu, salah satu contohnya itu adalah besar kecilnya FDI yang masuk tergantung dari tingkat inflasi. Nah, itu faktor yang kedua. Inflasi itu mempengaruhi di mana-mana harga barang domestik itu jelas akan menjadi tolak ukur bagi investor, karena itu menentukan suatu laju pertumbuhan keuangannya di negara itu. Motif utama dari investment sama halnya dengan portfolio investment, yaitu mencari return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Itu juga yang menjadi moto atau motif dari
investor penanam modal langsung ini. Lalu perbedaannya itu adalah tetap memiliki competitive advantage, artinya direct investment ini lebih mengarah pada keunggulan kompetisinya, di mana mereka tuh ada memiliki yang namanya kontrol terkait dengan menghindari tarif dan non-tarif barir. Lalu yang ketiga itu ada posisi pinjaman luar negeri. Nah, posisi pinjaman luar negeri di negara berkembang, jumlah modal domestik sering kali tidak cukup untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu, pinjaman luar negeri memiliki peran sebagai sumber pembiayaan eksternal dalam menutupi investment gap. Artinya, kegagalan berinvestasi dapat ditutupi dengan pembiayaan dari luar seperti pinjaman luar negeri. Nah, peminjaman luar negeri ini dapat berperan dalam mengisi kesenjangan atau antara ekspor dan impor. Marsaid dan Dollar tahun 2000 menyimpulkan bahwa pinjaman luar negeri memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang memiliki good policy. Jadi, menurut Dollar dan Business ini, pinjaman luar negeri itu ada hubungannya positif sama pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita kan mengarah kepada keperdagangan. Maka dari itu, posisi pinjaman luar negeri ini kita jadikan sebagai variabel yang menjadi pengukur untuk perdagangan juga. Lalu ada neraca perdagangan barang internasional, yaitu ini variabel yang kita pakai penanalisis nanti terkait judul kita juga. Model yang dikembangkan oleh Carlos P. Canliber itu mengenai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat karena perluasan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Nah, ini adalah penelitian sebelumnya mengenai penelitian tentang pengaruh dari investasi terhadap perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi. Di mana yang pertama itu ada Ari Mulyanta Ginting dari Pusat Pengkajian. Terdapat pengaruh yang positif antara pertumbuhan FDI, GDP, dan sektor manufaktur terhadap pertumbuhan neraca perdagangan di negara ASEAN 6. Lalu ada Indrawati juga menganalisis bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif foreign direct investment atau investasi langsung tadi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun itu lebih kecil dibanding investasi portofolio. Nah, jadi portofolio sama direct ini ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun lebih besar pengaruh positifnya yang portofolio. Ada Rahayu juga beserta kawan-kawannya dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa adanya kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan perdagangan internasional. Lalu ada Prawira dan kawan-kawannya dari Universitas Tidar Magelang, Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel foreign direct investment atau disingkat dengan FDI itu secara parsial menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nori Prastiti dan Malik Cahyadin dari Universitas 11 Maret, Indonesia, hasil analisis menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya tuh penelitian sebelumnya tuh menunjukkan hasil bahwa investasi portofolio, investasi langsung atau direct investasi, dan ukuran variabel lainnya itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu, hipotesis yang kita ambil itu adalah secara parsial bahwa portofolio investment itu berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan barang internasional selaku wakil dari pertumbuhan ekonomi. Lalu ada direct investment juga itu berpengaruh positif. Lalu ada posisi pinjaman luar negeri itu berpengaruh positif. Itu secara parsial. Lalu secara simultan, hipotesis yang kita ambil adalah portofolio itu berpengaruh, portofolio direct sama pinjaman luar negeri itu berpengaruh terhadap neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pada krisis finansial global. Jadi berpengaruh ya yang kita ambil. Nah, untuk H0-nya tidak berpengaruh. Maka dari setelah mengambil hipotesis ini, kita dapat mengujinya langsung. Nah, dengan metode yang kita gunakan yaitu model regresinya itu linear, di mana bentuk linear itu ya terpampang pada poin ini sekarang juga. Nah, ini. Lalu uji dasarnya itu kita akan gunakan uji T sama uji F statistik, yaitu uji parsial dan simultan. Lalu kita akan menguji kemampuan variabel X-nya untuk menjelaskannya seberapa dengan melakukan uji koefisien determinasi. Nah, kita langsung hasil pembahasan saja. Nah, di mana
Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan menganalisis dulu perkembangan variabel-variabel dari tahun ke tahunnya, bahwa untuk neraca perdagangan barang internasional ini dilakukan di Indonesia dari 2009 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 4 mengalami fluktuasi. Datanya fluktuasi. Hal ini dikarenakan peningkatan yang terjadi pada kuartalan di setiap tahunnya tidak berlangsung lama. Yang artinya, ya karena kuartalan itu jangka pendek kan, jadi setiap jangka pendek itu pasti ada guncangan-guncangan tertentu gitu yang membuat perubahan pergerakan dari statistiknya. Dan begitu pula dengan penurunan yang terjadi pada neraca perdagangan. Nah, untuk yang kedua, portofolio investment menunjukkan bahwa portofolio investment dari tahun 2009 Q1 sampai 2020 Q4 mengalami fluktuasi juga. Ini mengapa? Karena portofolio itu merupakan investasi jangka pendek, di mana jangka pendek itu sendiri setiap tren ekonomi kita tidak tahu seperti apa yang akan berpengaruhnya. Terutama Indonesia sendiri, tren-tren ekonomi itu sangat buruk berpengaruh. Itulah yang menyebabkan fluktuasi. Untuk direct investment juga itu mengalami fluktuasi juga dari tahun 2009 sampai 2020 Q4. Hal ini karena kan adanya pergerakan perekonomian dalam suatu negara juga tentunya. Apalagi dari tahun ke tahun kan banyak sekali peristiwa. Lalu ada posisi pinjaman luar negeri, menunjukkan pergerakan pinjaman luar negeri itu mengalami fluktuasi juga. Namun untuk kasus pinjaman ini, data angkanya pun fluktuasinya kayak naik turun tapi kian membesar gitu angkanya. Nah, ini kita lakukan uji Volley Square, di mana ini adalah uji terbaik berdasarkan yang telah saya ambil sendiri dari uji Chow dan uji Hausman test untuk terkait data panel. Wallet ini merupakan sudah yang paling terbaik regresinya. Nah, hasil pembahasannya apa? Hasilnya apa? Yang pertama bahwa variabel X1, X2, X3 itu konstan, maka ia menurun sebesar 1004,33 juta USD. Nah, ini angkanya dari konstan koefisiennya. Lalu untuk jika portofolio investment sebesar 1 juta USD, maka neraca perdagangan barang menurun sebesar 0,2114 juta USD. Artinya jika itu menurun 1 juta, yang neraca barang internasionalnya menurun sebesar ini. Jadi hubungannya negatif ya. Jadi yang ketiga, jika direct investment itu sebesar 1 juta, maka neraca perdagangan barang internasional menurun sebesar 0,34877 juta USD. Lalu untuk jika posisi pinjaman luar negeri itu sebesar 1 juta, maka neraca perdagangan barang internasional menurun sebesar 0,01376 juta USD. Lalu dari hasil tadi kita dapat melakukan uji lagi gitu terkait dengan hubungannya apakah benar-benar positif atau negatif itu melalui uji statistik sama uji statistik parsial dan simultan. Langkah pertama kita akan lakukan uji parsial. Di sini uji tes statistik untuk portfolio investmentnya. Tes statistik itu kurang dari T tabel, di mana tes statistik ini kita dapat lihat untuk X1 1,77 ya. Nah, kita tulis saja di sini 1,77 kurang dari 2,023. T tabelnya itu 2,023. Sehingga hasil ini tidak signifikan. Artinya H0 ditolak, menerima H0 dan gagal menerima H1. Artinya secara parsial portofolio tidak berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pada krisis finansial 2008 untuk tahun 2009 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 4. Nah, alasannya mengapa ini negatif? Ternyata ini didukung. Nah, karena apa? Investasi portofolio itu yang sifatnya jangka pendek tanpa melalui pelibatan manajemen berisiko pada fluktuasi yang tinggi, fluktuasi yang dahsyat pada portofolio. Akibat dari tren atau guncangan ekonomi lainnya ini, karena ini jangka pendek kan, tren itu tiap bulannya terus terjadi. Maka uji tes statistik di mana portofolio investment itu tidak berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan itu sesuai dengan kelemahannya portofolio sendiri. Jadi wajar bila tidak berpengaruh positif karena kita tren-tren tiap bulannya tuh akan mempengaruhi portofolio sendiri. Jadi bisa saja portofolio itu hanya akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Lalu untuk uji parsial lagi, untuk uji direct investment atau investasi langsung, nah ini juga hasilnya minus 1,20 tes statistik yang didapatkan hasil dari estimasi tadi. Untuk T tabelnya 2,023. Nah, ini kurang dari juga, hasilnya tidak signifikan juga. Artinya kita gagal menolak H0 ya. Artinya secara parsial direct investment juga tidak berpengaruh positif terhadap
neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pasca krisis finansial global 2008 untuk kasus tahun 2019 di kuartal 1 sampai kuartal 4 2020. Nah, ini mengapa? Karena terjadinya tren pelambatan ekonomi Indonesia dapat menyebabkan pengaruh yang negatif antara direct investment dengan neraca perdagangan barang internasional. Salah satunya adalah besar atau kecilnya FDI yang masuk sangat tergantung dari tingkat inflasi. Nah, kan pastinya ada guncangan dari inflasi, ini contohnya. Lalu karena ada guncangan ini akan menyebabkan tren pelambatan ekonomi suatu negara, terutama Indonesia. Jadi kita juga belum tahu pasti gitu kan, apakah benar-benar dengan masuk investasi akan menambah laju pertumbuhan atau tidak. Karena itu tadi pihak swasta pastinya menginginkan keuntungan yang besar. Namun karena apalah daya terjadinya di dalam negeri atau domestik itu, yaitu terkadang inflasi yang mengejutkan gitu. Karena apa? Karena guncangan yang jangka pendek tadi melaju ke jangka panjang ini. Lalu uji yang ketiga tuh ada uji posisi pinjaman luar negeri X3, variabel yang kita gunakan. Nah, ujinya apa hasilnya? Bahwa minus 2,15 itu kurang dari 2,23. Artinya uji statistik posisi pinjaman luar negeri ini tidak signifikan. Artinya kita gagal menolak nol juga. Bahwa artinya secara parsial, posisi pinjaman luar negeri itu tidak berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pada krisis finansial global 2008 untuk kasus tahun 2009 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 4. Artinya kemampuan negara ini penerima bantuan untuk membayar kembali. Peminjamannya makin meningkat dari tahun ke tahun. Namun surplus perdagangan sebagai sektor pendapatan negara masih fluktuasi, menandakan bahwa peningkatan pinjaman luar negeri cukup beresiko. Itulah yang menyebabkan kenapa tidak ada pengaruh positif dari neraca posisi peminjaman luar negeri. Lalu ada uji F simultan untuk mengetahui secara bersamaan apakah berpengaruh nggak ketiga-tiganya jika dilakukan analisis seperti itu. Nah, bahwa di sini telah dilakukan uji F itu sendiri bahwa F statistik yang kita dapatkan tuh 5,31, F tabelnya 2,82. 5,31 itu lebih dari sama 2,82. Artinya simultan, signifikan secara bersamaan. Artinya kita menolak H0 dan menerima H1 atau H. Artinya secara simultan, variabel independen yaitu portofolio investment, direct investment, dan posisi pinjaman luar negeri itu berpengaruh terhadap neraca perdagangan barang internasional di Indonesia pasca krisis finansial global 2008 tahun 2009 Q1 sampai 2010 Q4. Nah, jadi secara simultannya berpengaruh ya. Tapi kita nggak tahu karena sini berpengaruh antara dua kemungkinan pengaruhnya positif dan negatif, tapi tadi sudah dijawab di parsial. Tidak berpengaruh positif, yang artinya berpengaruh negatif. Nah, lalu ada analisis koefisien determinasi. Kita di sini akan menunjukkan bahwa seberapa besar sih pengaruh ketiga variabel X tadi bisa menjelaskan gitu. Yeah. Nah, didapat sini nilai R square-nya itu 0,2660. Itu menunjukkan bahwa variabel independen berupa portofolio investment sebagai X1, direct investment sebagai X2, dan posisi pinjaman luar negeri sebagai X3 itu dapat menjelaskan variabel dependen, yakni neraca perdagangan barang internasional di Indonesia sebesar 26,60%. Sisanya sebesar 73,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model estimasi. Jadi, ketiga variabel seperti direct investasi langsung, investasi tidak langsung, dan posisi pinjaman luar negeri itu hanya dapat menjelaskan 26%. Nah, hanya jadi sisanya itu sebesar 73 itu yang masih besar, yang sangat besar itu dari dapat dijelaskan indikator lainnya di luar model ini. Nah, bisa jadi inflasi, bunga, terus nilai tukar mungkin yang dapat menjelaskan lebih lanjut lagi secara detailnya. Nah, kesimpulan saran yang saya ambil sendiri itu bahwa kesimpulannya bahwa tadi secara parsial tadi itu tidak ada tiga variabel itu tidak berpengaruh positif gitu. Artinya secara parsial mereka berpengaruhnya negatif semua ya. Berpengaruh tapi negatif. Jadi setiap ada apa-apa itu pasti menurun dan uji itu sesuai dengan ini kita, estimasi kita, interpretasi kita bahwa pengaruhnya negatif semua kan. Jika terjadi 1 juta dia menurun dan menurun lagi. Jadi itu sesuai. Lalu saran yang dapat kita ambil itu bahwasanya dalam periode jangka pendek utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti. Namun
Utang luar negeri itu sendiri sangat berbahaya dan menjadi bumerang. Jika terus berlanjut, berhutang, kian membesar, itu juga dapat mempengaruhi uh, perekonomian Indonesia sendiri, karena semakin banyaknya hutang ya semakin besar tanggung jawab dan resikonya untuk pengembaliannya. Apalagi terutama di masa pandemi ini sekarang, pemerintah harus realisasi pengeluarannya, difokuskan kembali ke pembangunan proyek serta penguatan atau peningkatan produksi dalam negeri sehingga dapat menarik daya tarik investor untuk menanamkan modal. Artinya di masa pandemi saat ini pemerintah harus menekankan produktivitasnya gitu. Jadi intinya jangan sampai terstop karena pemasukan dalam negeri tidak mungkin melalui pajak saja gitu. Konsumsi yang jelas produktivitas dalam negeri harus dijalankan dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif banget. Nah, lalu selain itu pemerintah perlu membuat atau mengevaluasi kebijakan baru dibuat atau bahkan sudah lama terrealisasi namun diasah kembali gitu, yang mengarah pada kontrol pengawasan aktivitas fundamental ekonomi. Jadi langkahnya itu untuk melakukan produktivitas tadi, mengontrol utang, yaitu tadi pemerintah harus membuat dan mengevaluasi kebijakan baru atau kebijakan yang sudah ada, mengevaluasi bagaimana efektifnya gitu, apa yang perlu kita rubah. Jadi seperti itu, harus di sini tuh peran pemerintah tuh sebenarnya seperti itu, harus lebih mengefektifkan kinerjanya gitu, karena ya rakyat tuh karena negara tuh ya pemerintah yang mengoposisinya dan yang harus bertanggung jawab atas semua itu. Jadi sekian itu saja mungkin presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.